Assalamualaikum Sobat Sosiologi, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar teori perubahan sosial. Simak videonya ya. Teori perubahan sosial. Yang pertama, teori siklus. Ada yang tahu apa itu teori siklus? Nah, jika kita lihat gambar, maka kita akan menyimpulkan bahwa perubahan dalam teori ini terjadi secara berulang. Nah, para tokoh dari teori siklus ini beranggapan bahwa perubahan yang terjadi merupakan peristiwa yang memandang sejarah sebagai peristiwa yang tidak berujung. Artinya, peristiwa ini akan berulang atau peristiwa yang terjadi saat ini memiliki kesamaan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, para penganut teori siklus ini juga berpandangan bahwa proses peralihan masyarakat tidak selesai pada tahap akhir yang sempurna, melainkan berputar ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Jadi, dengan kata lain, dalam teori ini, perubahan berjalan dari satu titik ke titik lainnya, kemudian kembali lagi ke titik semula. Nah, kira-kira apa ada yang tahu contoh dari teori siklus ini? Komen di bawah sini ya. Yang kedua, teori evolusi. Nah, jika kita lihat gambar, maka teori ini berbeda dari teori siklus. Nah, dalam teori ini, perubahan bergerak linier dan tidak berulang. Tokoh pada teori evolusi ini memandang masyarakat mengalami perubahan sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, salah satu tokoh teori evolusi yaitu Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini melihat bahwa masyarakat bergerak dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positifis. Yang pertama, tahap teologis. Nah, pada tahap ini, manusia belum berpikir secara rasional. Ia berpikir bahwa semua gejala-gejala yang ada di alam disebabkan oleh hal-hal supranatural. Kemudian beranjak ke tahap metafisik. Nah, sebenarnya hampir sama dengan tahap teologis. Bedanya yaitu pada tahap ini, manusia percaya bahwa ada yang menggerakkan kekuatan tersebut. Kemudian yang terakhir, tahap positifis. Nah, manusia pada tahap ini sudah berpikir rasional. Ia menggunakan akal pikirannya untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Pada tahap ini juga, ilmu pengetahuan sudah berkembang. Untuk memahami 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Comte, saya contohkan bencana alam. Pada tahap teologis, manusia melihat bencana alam sebagai kekuatan yang dimiliki alam. Sementara pada tahap metafisik, bencana alam yang terjadi diyakini ada penggerak atau kekuatan di luar alam. Nah, berbeda dengan tahap positifis, di mana manusia sudah menggunakan akalnya secara rasional, sehingga bencana alam yang terjadi dapat dilihat melalui keilmuan. Dua tipe teori evolusi berdasarkan cara masyarakat berubah. Yang pertama, teori unilinear, dan yang kedua, teori multilinear. Ada yang tahu penjelasannya? Yang pertama, teori unilinear. Nah, tokoh pada teori ini beranggapan bahwa masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Ia juga beranggapan bahwa perubahan masyarakat melewati proses perkembangan yang seragam.
Artinya, ketika masyarakat berkembang dari satu titik ke titik lainnya, itu melalui proses yang seragam, sama. Nah, di sini dicontohkannya peradaban manusia dari primitif, tradisional, sampai modern. Jika kita melihat atau memandangnya dari teori unilinear, maka masyarakat ketika berada pada jalur masyarakat primitif, maka perkembangan menuju masyarakat tradisional dan menuju masyarakat modern itu seragam. Kemudian selanjutnya, teori multilinear. Nah, berbeda dengan teori unilinear. Pada teori ini, tokoh-tokohnya beranggapan bahwa masyarakat memiliki jalur berbeda untuk mengarah pada tahapan perkembangan yang sama. Artinya, untuk menuju tahap perkembangan selanjutnya, tidak semua masyarakat melalui jalur yang sama. Dapat dicontohkan pada masyarakat perkotaan. Saat ini, hampir semua masyarakat perkotaan dapat diklasifikasikan masyarakat modern karena perkembangan industrialisasi. Namun, masyarakat perkotaan tidak harus memiliki jalur yang sama untuk mencapai tingkat modern tersebut. Yang ketiga, teori gerakan sosial. Teori ini beranggapan bahwa perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan yang damai. Bahkan, sejarah membuktikan perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan sosial. Ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat ada kalanya juga menimbulkan suatu gerakan sosial, di mana sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan suatu perubahan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa gerakan sosial yang terjadi sebenarnya berasal dari gejolak-gejolak masyarakat yang menginginkan perubahan, baik perubahan pada tatanan sosial masyarakat maupun perubahan-perubahan yang bersifat kepentingan personal. Contohnya, gerakan buruh, gerakan sosial petani, maupun gerakan sosial mahasiswa. Yang keempat, teori fungsionalis. Teori ini melihat masyarakat sebagai keseimbangan. Jadi, masyarakat itu selalu berada pada keseimbangan, sehingga menganggap perubahan dapat mengacaukan keseimbangan masyarakat karena struktur sosial tidak lagi berfungsi maksimal. Contohnya, perkembangan teknologi yang harus didukung dengan kemampuan penggunanya, sehingga akan terjadi keseimbangan. Jika kemajuan teknologi tidak didukung dengan kemampuan penggunanya, maka sangat dimungkinkan akan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat tersebut. Yang kelima, teori modernisasi. Teori ini melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Cara tersebut melalui proses modernisasi, sehingga negara terbelakang menjadi negara maju. Nah, menurut Davis Lerner, modernisasi diperlukan juga dalam proses perubahan sosial, sehingga negara yang kurang berkembang dapat menerapkan karakteristik dari negara yang sudah maju untuk berubah. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara unilinear dan multilinear? Nah, perbedaannya ini terletak pada proses perkembangan masyarakat. Unilinear beranggapan bahwa perkembangan masyarakat ini melalui jalur yang sama atau seragam. Sementara multilinear beranggapan bahwa proses perkembangan masyarakat tidak harus melalui jalur yang sama. Contohnya sudah saya jelaskan sebelumnya.
Pertanyaan kedua, apa perbedaan teori fungsionalis dan teori modernisasi? Jelas ini berbeda ya. Kalau teori fungsionalis selalu beranggapan bahwa masyarakat berada pada keseimbangan dan perubahan sosial dapat mengancam keseimbangan di dalam masyarakat tersebut. Sementara, kalau teori modernisasi sebaliknya, bahwa perubahan sosial justru harus ditunjang dengan adanya modernisasi. Karena dengan adanya modernisasi, maka negara yang berkembang dapat meniru karakteristik dari negara maju. Jadi, perbedaannya terletak pada sudut pandang mengenai perubahan itu sendiri. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud perubahan evolusi. Perubahan evolusi merupakan perubahan lambat atau terjadi secara bertahap melalui tahap-tahap tertentu. Perubahan evolusi ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya, mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Lihat video sebelumnya ya. Pertanyaan keempat, hal apa saja yang dapat membuat struktur sosial tidak lagi berfungsi maksimal dalam teori fungsionalis? Nah, teori fungsionalis itu kan selalu beranggapan bahwa masyarakat berada pada keseimbangan. Nah, ketika struktur sosial tidak berfungsi maksimal, ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Penyebabnya bisa karena ada hal-hal baru yang masuk, yaitu bisa berupa nilai-nilai baru yang masuk, sehingga menyebabkan perubahan pada masyarakat tersebut. Akibatnya, tatanan sosial masyarakat tidaklah berjalan seimbang. Pertanyaan kelima, bagaimana cara menanamkan bibit-bibit inovator modernisasi di Indonesia? Nah, menurut saya ada beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam hal ini. Untuk menanamkan bibit-bibit inovator itu sendiri, hal yang utama adalah kemauan dari diri sendiri. Kemudian peran orang tua sebagai pendukung utama, yaitu sebagai agen sosialisasi primer, orang tua sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Nah, anak mengenal nilai dan norma pertama kali dari orang tua. Kemudian selanjutnya dari lingkungan sekolah sebagai penunjang. Artinya, lingkungan sekolah merupakan sarana anak dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian, anak akan memiliki keterampilan-keterampilan tertentu yang akan berguna untuk masa depannya. Selanjutnya, lingkungan masyarakat, termasuk pemerintah. Ini juga tidak kalah penting karena apresiasi yang dilakukan dari pemerintah dapat mendorong anak lain untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu yang menunjang bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan cara untuk menanamkan bibit-bibit inovator yaitu minat diri sendiri, dukungan orang tua, sekolah yang menunjang, dan apresiasi dari masyarakat atau pemerintah. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam teori siklus mengatakan bahwa perubahan sosial dapat berulang-ulang. Apakah perubahan ini tidak ada habisnya? Lalu dari mana mulainya? Nah, kita lihat secara umum aja. Secara umum, masyarakat itu cenderung berubah. Artinya, masyarakat itu selalu berubah karena masyarakat itu bersifat dinamis, tidak statis. Nah, kalau kita berpandangan dari teori siklus yang menyatakan bahwa perubahan itu selalu berulang, sebenarnya teori siklus juga menekankan bahwa peristiwa atau kejadian yang berulang itu walaupun tidak sama persis, tapi memiliki suatu runtutan yang seragam atau hampir sama. Contoh kecilnya pada mode pakaian. Coba nanti
browsing tentang mode pakaian dari tahun ke tahun, di situ ada suatu perubahan-perubahan pada mode pakaian, tapi pada satu titik tertentu, mode pakaian itu akan memiliki kesamaan dengan mode pakaian pada masa lalu, walaupun sudah ada modifikasi-modifikasi tertentu. Artinya, ini suatu kejadian yang berulang, walaupun tidak sama persis. Seperti itu ya. Baiklah sahabat sosiologi, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sosiologi yang lain. Jika ada pendapat ataupun tambahan atas jawaban yang sudah saya berikan, langsung saja komen di bawah sini ya, agar kita semua mendapatkan pengetahuan yang baru. Oke sahabat sosiologi, sampai di sini dulu ya materinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.